Sudah bertahun-tahun tak pulang, TKW Singapura pulang ke Indonesia untuk kumpul dengan keluarga, bahkan menikmati hasil kerja kerasnya, namun ternyata dirinya menghilang dan ditemukan sudah tak bernyawa. Seorang TKW Singapura asal Jepara pulang ke kampungnya mudik, kurang beruntung tak bisa kumpul dengan keluarga, bahkan tak bisa memakai hasil kerja kerasnya. Kejadiannya saat itu seorang warga menemukan tas lori mencurigakan di dekat rumah kosong. Saat itu pun kaget hingga akhirnya lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Membuka tas laundry besar tersebut, ternyata memang benar di dalamnya sesosok jasad seorang wanita yang langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Namun saat diidentifikasi sidik jari, korban ternyata belum melakukan update sidik jari sehingga tidak didapat keterangan. Pihak kepolisian langsung menyelidiki ciri-ciri korban dan mengumumkannya di sosial media saat itu. Tak menemukan titik temu, akhirnya pihak kepolisian menyelidiki lagi kasus ini dari awal. Menurut para warga saat itu ada satu petani yang memang hendak untuk ke ladangnya, namun di tengah perjalanan dirinya menemukan sesuatu yang aneh, yaitu tas laundry besar tersebut. Penasaran, petani tersebut pun langsung membuka, namun ternyata kaget. Bau menyengat muncul dari tas tersebut dan terlihat ada jari. Petani tersebut pun langsung melaporkan kepada Pak RT, tak lama lapor kepada pihak kepolisian. Saat dilakukan otopsi, jasad tersebut pun mendapatkan beberapa tikaman dan juga pukulan benda tumpul. Menurut dari kedokteran medis menyebutkan korban kehilangan banyak cairan merah hingga akhirnya tak bernapas. Tak mau menyerah, pihak kepolisian pun langsung mencari dari file data orang hilang. Pihak kepolisian menemukan satu file yang nampak dicurigai mirip. Saat itu pihak kepolisian pun langsung menelpon keluarga. Tak lama, sebuah keluarga datang ke rumah sakit untuk melihat jenazah korban. Saat itu seorang lelaki bernama Abdul Muiz menyebutkan sang istri menghilang tak pulang-pulang, bahkan dirinya pun baru menyebutkan sang istri adalah TKW asal Singapura yang baru di Indonesia hanya 1 minggu. Setelah melihat jasad tersebut, Abdul Muiz yakin kalau itu adalah jasad sang istri mengingat dari bajunya dan juga ciri-ciri sang istri yang mempunyai 3 gigi palsu sama seperti jasad. Demi mendapatkan kepastian yang lebih jelas, akhirnya jasad pun dilakukan tes DNA dengan keluarganya. Ternyata memang benar, jasad tersebut adalah istri dari Abdul Muiz, seorang wanita bernama Krisnawati berusia 38 tahun. Krisnawati sendiri adalah warga Jepara. Krisnawati sang korban pamit keluar rumah 2 kali di pagi hari dan sore hari. Namun saat itu sang suami tak bertanya kemana Krisnawati pergi. Mengingat sang istri baru saja seminggu di Indonesia dan sang suami tahu sang istri ingin bertemu dengan teman-temannya. Namun nampaknya sampai malam tak ada kabar dari Krisnawati. Krisnawati pun tak pulang hingga ditelepon pun tak bisa dihubungi, membuat keluarga panik. Keesokan harinya pihak dari keluarga Krisnawati setelah mencari kemana-mana tak ada, akhirnya lapor polisi. Setelah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, keluarga Krisnawati yang masih tetap mencari tetap juga menunggu kepastian dari pihak kepolisian mendapatkan kabar. Tak lama saat mendapatkan telepon dari pihak yang berwajib mengutarakan ada satu jasad yang dinilai mirip dengan sang istri, akhirnya Abdul Muiz pun ke rumah sakit dan ternyata benar jasad tersebut adalah sang istri. Dari keterangan pihak keluarga, pihak yang berwajib pun mengetahui kalau saat itu Krisnawati memakai emas, handphone, motor dan juga uang. Tak lama, pihak yang berwajib menyelidiki dari handphone dan juga motor korban. Beberapa hari kemudian pihak yang berwajib pun mengamankan 2 orang penadah yang mempunyai handphone dan juga motor dari Krisnawati. Setelah diamankan dari keterangan 2 penadah ini, akhirnya muncul satu nama yang akhirnya diduga adalah pelaku tunggal dari kejadian ini. Pihak yang berwajib pun mengamankan Muhammad Diva Andika. Saat diamankan, Andika sendiri membantah kalau dirinya pelakunya, namun dengan bukti-bukti yang ada akhirnya tak bisa membantah. Andika mengakui dirinya pelakunya karena kesal kepada Krisnawati yang kerap menagih hutang, bahkan akhirnya datang ke rumahnya membuat dirinya terkejut. Tepatnya di tanggal 23 Oktober 2022 sore hari, pelaku kaget melihat kedatangan dari Krisnawati yang ke rumahnya untuk menagih hutang. Pelaku sendiri memang punya hutang 3 juta lebih kepada korban, kerap ditagih berkali-kali di sosial media dan dijanjikan begitu saja membuat Krisnawati marah. Hingga akhirnya saat Krisnawati pulang ke Indonesia, dirinya tak segan untuk langsung datang ke rumah pelaku. Pelaku yang saat itu memang tak ada uang menjanjikan lagi kepada Krisnawati, dan saat itu Krisnawati mengancam kalau pelaku tak membayar, dirinya akan melaporkan kepada istri dari pelaku. Panik, akhirnya pelaku pun langsung mendorong Krisnawati ke dalam rumah dan mencekik Krisnawati, memukul dan menikam Krisnawati beberapa kali hingga akhirnya Krisnawati tak bernyawa. Karena saat itu Andika di rumahnya hanya sendiri, Andika pun panik, takut ketahuan keluarga yang datang pulang ke rumah, hingga akhirnya sempat menyembunyikan jasad Krisnawati di gudangnya. Tak lama saat malam hari, Andika pun ke gudang memasukkan Krisnawati dalam plastik, tak lama memasukkannya ke dalam tas laundry yang besar.
membawanya ke suatu tempat mencari tempat kosong hingga akhirnya dibuang di dekat lahan kosong. Saat sebelum membuang jasad Krisnawati, pelaku pun sempat membawa uang, emas, handphone, dan juga motor Krisnawati. Emas, motor dengan handphone dijual dan saat itu dirinya pun punya uang yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Mengaku berkenalan dengan Krisnawati di sosial media, saat itu korban ada kedekatan karena sama-sama satu kampung. Bahkan saat itu pun mengaku sering berkomunikasi dengan korban hingga akhirnya dekat. Saat dekat itulah pelaku mengungkapkan keluh kesahnya, bahkan berani meminjam uang 3 juta lebih kepada Krisnawati. Diberi pinjaman oleh Krisnawati dengan catatan segera membayar, namun dirinya tak kunjung membayar hingga akhirnya Krisnawati kesal. Saat Krisnawati berkesempatan pulang ke Indonesia, Krisnawati sengaja datang ke rumahnya untuk menagih. Diamankan terkait permasalahan ini, bahkan ditahan hingga menjalani beberapa kali persidangan. Pelaku divonis 20 tahun penjara, sementara kedua penadah divonis 6 tahun penjara. Pihak suami dari Krisnawati tak tahu kalau Krisnawati meminjamkan uang kepada lelaki tersebut. Bahkan dirinya pun tak tahu Krisnawati berkenalan dengan lelaki tersebut. Menurut suami dari Krisnawati, sang istri dikenal baik, bahkan kerap meminjamkan uang dan juga baik kepada siapapun yang membutuhkan. Tak menyangka sang istri tewas di tangan orang yang dibantunya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.